mungkisan aw 'ada bi ghairi ikhtiyarihi fa huwa muftirun li'ainihi. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita taufik untuk melaksanakan sholat fardu maghrib dengan berjamaah. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yuftiru, dan membatalkan puasa bistiqoatin, dengan sebab muntah. Muntah membatalkan puasa. Ai istida'u qai'in wa illam ya'ud minhu syai'un li jawfihi. Maksudnya muntah dengan sengaja. Muntah yang membatalkan puasa itu adalah muntah yang sengaja. Maksudnya maksud dengan sengaja itu maksudnya dia berusaha mengeluarkan sesuatu dari perutnya, sesuatu yang ada di perutnya itu dikeluarkan, sengaja mengeluarkan itu. Wa illam ya'ud minhu syai'un li jawfihi, walaupun setelah keluar dari perutnya itu muntah itu terjadi, kemudian tidak ada satupun yang kembali lagi ke tenggorokannya, ke perutnya. Walaupun setelah muntah habis semuanya, keluar semuanya, tak ada yang masuk lagi, tetap membatalkan puasa. Bi an taqayya mungkisan aw 'ada bi ghairi ikhtiyarihi fa huwa muftirun li 'ainihi. Dicontohkan muntah yang tidak ada lagi kembali ke perutnya itu seperti orang yang muntah dalam posisi menungging. Ketika orang muntah itu posisinya menungging, itu tidak ada balik lagi ke tenggorokan sampai ke perutnya, tak ada. Kalau dia muntahnya nungging, sekalipun seperti itu, maka tetap membatalkan puasa. Aw 'ada bi ghairi ikhtiyarihi, ataupun setelah muntah tak ada ikhtiarnya, tidak ada usahanya untuk masukkan, tak ada. Dia usahanya mengeluarkan, tapi mungkin entah tersedak, entah apa, begitu mengeluarkannya masuk balik. Maka yang seperti itu tetap membatalkan puasa. Fa huwa muftirun li 'ainihi. Karena sudah jelas muntah itu sendiri membatalkan puasa. Apakah dia ada yang balik atau tidak, tetap membatalkan puasa. Amma idza ghalabahu wa lam ya'ud minhu aw min riqihil mutanajjisi bi syai'un ila jawfihi ba'da wusuli li haddi dhahir aw 'ada bi ghairi ikhtiyarihi fala yuftiru bihi. Sekiranya muntah itu tidak disengaja, atau dia nak muntah ditahan, tapi lama-lama tak tahan juga. Mungkin umpamanya kan dia naik kapal agak pening sikit kan, ditahan biar tak muntah, tapi akhirnya muntah juga karena tak tahan. Maka yang seperti itu kalau tidak ada unsur kesengajaan fala yuftiru bihi, tidak batal puasanya. Muntahnya itu tidak membatalkan puasa jika dia tidak ada unsur kesengajaan. Kalau nak muntah tahan. Tapi akhirnya tidak tahan. Ataupun dia menahan ludah yang sudah bercampur dengan najis atau yang sudah bercampur dengan sesuatu. Umpamanya gusinya bedagah, dah diludah-ludahkan, masih juga lagi ado. Sementara dia mau nyari air, payah pula airnya, tak ada air untuk membersihkan mulutnya. Jadi sementara waktu dia tahan saja, ludahnya itu ditahan. Begitu ditahan, tak tertahan lagi doh. Akhirnya bagang tuh ditelan juga, karena tak tahan lagi dah, maka ditelan juga. Yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Ataupun ludahnya itu bercampur dengan sesuatu, ataupun ludahnya itu sudah sampai di daerah luar mulut. Umpamanya ludahnya itu karena sudah terlalu banyak, macam nak keluar, macam apa namanya itu? Macam nak keluar air liur lah, macam nak keluar, ditahan, walaupun sebahagian sedikit keluar. Aw 'ada bi ghairi ikhtiyari, ataupun dia masuknya itu tanpa ada usaha.
Dia tak ada niat untuk memasukkan tuh, tak ada usahanya. Tapi bagan tuh masuk sendiri. Nah, kalau yang seperti itu fala yuftiru bihi. Tidak membatalkan puasa. Jadi muntah yang disengaja yang membatalkan puasa. Yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga ludah. Kalau ludah itu bercampur dengan najis atau bercampur dengan sesuatu, maka kalau ditelan dia membatalkan puasa. Tapi kalau tetelan tidak membatalkan puasa. La yuftiru biqal'in nakhomatin. Tidak membatalkan puasa orang yang mengeluarkan dahak. Kalau tadi kan mengeluarkan sesuatu dari perut, itu namanya muntah. Tapi kalau yang keluarnya itu dahak, nah ini kalau yang keluarnya dahak, maka itu tidak membatalkan puasa. La biqal'in nakhomatin. Jadi mengeluarkan dahak itu tidak membatalkan puasa. Minal batini, dahak dari perut, awit dimagi ataupun dari otak. Ila zohir, sampai keluar. Dahak itu memang dikeluarkan. Fala yuftiru bihi. Maka yang seperti itu tidak membatalkan puasa. In lafizuha litakarruril hajati ilaihi. Walaupun lendir dahak itu dikeluarkan berkali-kali, sering, sebentar keluar, sebentar dahaknya keluar, dikeluarkan, dimuntahkan, dikeluarkan, darahnya itu dahaknya itu dikeluarkan berkali-kali. Tapi mengeluarkannya itu karena ada hajat, karena ada keperluan. Karena ada hajat, ada keperluan, maka dia mengeluarkan dahaknya itu. Tapi kalau tak ada keperluan, ini dia pertanyaannya. Jadi kalau dia tidak ada keperluan, ya membatalkan puasa. Tapi kalau ada keperluannya, tidak membatalkan puasa. Ama lawi betala'aha ma'al qudrati ala lafziha ba'da wusuliha li haddi zahir wa huwa makhrajul ha'il muhmalati fayuftiru qat'an. Kalau sekiranya dahak itu ditelan, padahal dia mampu untuk mengeluarkan dahaknya itu, mampu, dia bisa meludahkannya, bisa dikeluarkannya dahak itu, tapi ditelan dia, dah keluar umpamanya batuk, keluar dahak, sampai di mulut dia telan balik dahaknya tuh. Maka yang seperti ini membatalkan puasa secara pasti. Jadi menelan dahak yang sudah keluar dari makhraj ha, yang sudah keluar dari makhraj ha, kita tahu ha mana tempatnya. Kalau dah melewati itu dahak, kalau sudah melewati ha, dah lewat situ, keluar balik, telan balik, maka membatalkan puasa. Fayuftiru qat'an, secara pasti itu membatalkan puasanya. Walau dakhalat dzubabatun jaufahu. Macam mana kalau yang masuk ke dalam mulut kita nih lalat atau sesuatu atau binatang. Tengah kita entah ngayal, entah apa, entah berjalan, lalat tuh masuk mulut. Sampai ke perut. Atau sampai sudah melewati dada, sudah melewati rongga. Kalau yang masuk itu dzubabah perut, dzubabah lalat sampai ke perut, aftara bi ikhrajiha mutlaqan. Jika lalat itu dikeluarkan lalat itu yang sudah masuk, maka membatalkan puasa. Nah, kalau lalat semuanya masuk ke dalam mulut, ada goyang-goyang sini nggak? Dikeluarkan. Kalau dia keluar, lalatnya itu batal puasanya. Ajab juga. Nak tak nak telan juga, telan aja lah. Rezeki itu namanya, rezeki. Jangan pula dikeluarkan lagi, batal puasanya kalau dikeluarkan. Aftara bi ikhrajiha mutlaqan. Mutlak batal puasanya jika dikeluarkan lalat yang sudah masuk tadi itu. Wajazalahu, memang boleh mengeluarkan lalat itu, boleh. Ketika sudah masuk ke perut ini, ke rongga sini masuk lalat itu. Dia buat kelaku pula sini. Boleh dikeluarkan.
indorrohu, jika mudorot. Kalau tak dikeluarkan yang masuk tadi ini, entah lalat, entah lebah, entah apa, kalau tak dikeluarkan mudorot di dalam, ngentamlah di dalam sini, ajab awak tak dapat bernapas semuanya kan, poin jadi sakit, boleh dikeluarkan, baqauha ma'al qada, tapi tetap dia wajib mengqada puasanya. Ya sama juga, batal juga, puasanya batal. Memang boleh dia dikeluarkan, lalat yang sudah masuk ke dalam boleh dikeluarkan, cuma wajib mengganti puasanya. Kama aftabihi syekhuna, seperti itu yang difatwakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yuftiru bidukhuli ainin. Nah, ini tadi muntah itu membatalkan puasa, muntah yang sengaja. Kalau mengeluarkan dahak itu kan sengaja juga mengeluarkan juga. Kalau mengeluarkan dahak tidak membatalkan puasa. Justru yang membatalkan puasa jika dahak itu bisa dikeluarkan, awak telan pula. Itu baru membatalkan puasa. Walau dakhalat wa yuftiru bidukhuli ainin, dan membatalkan puasa dengan sebab benda yang nampak. Wa in qallat ila ma yusamma jaufan, walaupun benda yang tampak itu tadi sikit, dia masuk ke dalam rongga, maka dia membatalkan puasa. Benda sikit maksudnya di sini ainin yang terlihat oleh mata, walaupun sikit. Ya apa saja yang terlihat oleh mata sikit masuk ke dalam rongga, batal puasanya. Kok asapnya nampak asapnya, telan masuk ke dalam, batal puasanya. Ke dalam rongga dia masuknya. Ai jaufa man marra kabatini udunin. Jauf di sini, rongga di sini, seperti yang sudah terlewat itu pembahasannya adalah seperti kabatini udunin, bagian dalam telinga. Bukan telinganya ya, bukan telinganya, bukan daun telinganya, tapi rongga telinganya. Kalau masuk benda yang tampak, ini nampak tak kalau ditanya? Nampak. Kalau diginikan masuk tak? Tak masuk. Tapi kalau diambil ini kan kecil. Masukkan sini. Masuk itu namanya. Kalau udah masuk yang kecil ini masuk ke dalam rongga telinga, batal puasanya karena ini nampak nih, nampak tak? Nampak. Korek telinga nampak tak? Nampak. Kalau ini nampak, tapi dia tak bisa masuk. Tak bisa masuk ke dalam rongga, bisa masuk ke telinga nih, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam rongga telinga. Itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ini, batal nih puasanya. Ataupun ini tisu digulung-gulung, masuk sini. Ini kan nampak nih, masuk ke dalam, dah batal puasanya. Atau katembat, korek telinga. Wa ihlilin wa huwa makhraju baulin. Begitu juga memasukkan atau masuknya sesuatu ke saluran kencing. Masuknya sesuatu ke saluran kencing. Kalau bapak-bapak ini agak jarang lah bisa masuk ke dalamnya, ke dalam rongga kencing. Kalau emak-emak, itu memanglah. Jadi masuknya sesuatu ke dalam rongga air kencing, ke dalam saluran air kencing. Walabanin, dan saluran susu, maknanya puting susu. Wa illam yujawizil hasyafah, walaupun masuknya sesuatu itu tidak lewat hasyafah, tidak lewat hasyafah, mungkin tah lewat suntik, tapi jalurnya ke sana. Jalurnya ke ihlil, jalurnya ke saluran air kencing, disuntik ke arah itu. Auhul matin, atau jalurnya ke puting susu, arahnya pokoknya sama, salurannya ke puting susu. Iya, umpamanya puaso bio gemuk susunya disuntik, sama yo. Yang seperti itu membatalkan puasa karena dia masuk ke dalam rongga.
masuk ke dalam rongga, apakah itu rongga telinga atau rongga saluran air kencing atau rongga air susu, ataupun walaupun masuknya ini tadi yang ihlil tadi, yang saluran air kencing, walaupun dia tidak masuk lewat hasyafah atau lewat zakar, tak masuk lewat zakar, dia pakai selang, tapi masuk lewat jalurnya, jalur itu dia tak lewat zakar, lewat sampingnya, lewat perutnya, tapi arahnya ke saluran kencing. Yang ditembak oleh selang itu adalah aliran kencing. Itu juga membatalkan puasa. Wa wusulu usbu'in al mustanjiyati ila wara'i ma yazharu min farjiha 'inda julusiha 'ala qadamaiha muftirun. Dan membatalkan puasa juga sampainya jari-jari tangan ketika istinja, ketika cebok, sampailah jari-jari tangan ini ila wara'i ma yadhharu min farjiha, sampai ke arah, sampai ke tempat atau sampai ke rongga. Rongga itu jika seseorang duduk, inda julusiha ala qadamaiha, jika orang itu jongkok, bukan duduk. Ketika orang itu menjongkok, dari arah depan itu terlihat rongga itu, terlihat itu. Lah, kalau sampai ketika dia cebok, jari ini masuk ke dalam rongga farjinya atau duburnya, ya batal puasanya. Masuk ke dalam. Ini yang paling bahaya. Kalau bapak aman lah sedikit. Yang paling bahaya emak-emak. Kalau dia masuk ke dalam rongga belah depan tuh, walaupun sedikit, dikogek pula kurang keju, dah batal puasanya. Muftirun. Wa kadza wusulu ba'dil anmilata ilal masrobati. Begitu juga batal puasanya ketika sebahagian jari-jari ini masuk ke dalam rongga dubur, ke dalam rongga dubur, bagian dalam dubur. Umpamanya dia cebok itu dikorek pula pakai ini, umpamanya dikorek-korek pakai jari, batal puasanya. Kaza atlaqahul qadi. Seperti itu juga Imam Qadhi Husain memutlakkan kebatalan dari memasukkan jari sebahagian, sedikit jari ini ke rongga dubur. Wa qayyadahu subki bima idza wasala syai'in minha ilal mahallil mujawwafi minha bi khilafi awwalihal muntabaqi fa innahu la yusamma jawfan. Ini berbeda sedikit Imam Subuki. Imam Subuki ini memastikan kalau batal puasanya ketika dia masuk ke dalam rongga, tapi rongga itu yang terbuka. Kalau yang tertutup itu bukan rongga menurut Imam Subuki. Imam Subuki itu kalau ini telinga ini kan tadi yang tertutup nih. Ini berarti rongga betul. Hidung ya rongga, mulut ya rongga berarti itu. Kalau mata bukan rongga, ngapa? Karena dia tertutup. Ada yang tertutupnya, tertutup itu bukan rongga. Jadi sesuatu yang ada penutupnya, ini bukan rongga. Tapi kalau terbuka dia, baru itu rongga. Kalau dia terbuka, itu baru rongga. Fa innahu la yusamma jaufan. Kata Imam Subuki, yang ada tutup, yang tertutup itu bukan rongga namanya. Kalau yang terbuka baru. Wa ulhiqa bihi awwalul ihlili alladhi yazharu 'inda tahrikihi bal aula. Imam Subuki juga mengatakan bahwa ini hukumnya disamakan dengan ihlil yang bagian depan. Bagi ibu-ibu, ihlil yang bagian depan, yang tampak itu jika bergerak, yang tampak itu begitu dia bisa bergerak itu yang membatalkan. Yang kalau masuk ke dalam situ itu yang membatalkan. Intinya pokoknya rongga ihlil, rongga saluran kencing, dan ada yang ada di sekitar situ, rongga di situ, itulah yang membatalkan puasa. Kalau bahasa kasonya bukan rongga,
lubang, ada, nak lubang mulut, nak lubang hidung, lubang telinga, pokoknya masuk lubang, ada lubang batal. Yang masuk, yang salurannya ke tubuh. Untuk kehati-hatian, anaknya Qadhi Husain, putranya anaknya Qadhi Husain, untuk hati-hati, bagusnya itu kalau buang air malam hari aja. Untuk kehati-hatian, kata anaknya Qadhi Husain, beliau mengatakan bahwanya ya lebih baik kalau nak begak itu malam hari aja lah. Karena khawatir kalau siang kan digosok masuk pula. Jadi untuk hati-hati. Cuma di sini diterangkan bahwa bukan bermakna orang itu sampai jadi penyakit pula. Karena la yu'maru bimudarratin fi badanihi. Karena sesuatu yang diperintahkan itu tidak mengandung mudarat bagi pelakunya. Jadi kalau umpamanya diperintahkan kencing atau begak malam hari aja, tapi dia dah nahan dari pagi dah, nak kencing atau nak begak, itu kan mudarat, itu tak perintah macam itu loh, tak macam itu loh, tak macam itu. Jadi kalau sekiranya kita ini memang tidak ada beban, maka baiklah buang airnya malam aja kalau tak ada beban. Tapi kalau menyebabkan penyakit, tidak, lebih utama lagi dibuangnya, walaupun pagi, walaupun sore. Tapi kalau tak ada beban, bagusnya malam aja lah. Walau kharajat maq'adatu mabsurin lam yustir bi'audiha. Jika orang yang punya penyakit ambeien, ada orang yang berpenyakit ambeien, begitu dia begak atau dia berjalan atau dia mengangkat sesuatu yang berat, keluar ambeiannya tuh keluar, terus dimasukkan dengan caranya masing-masing lah, masukkan, tidak membatalkan puasa. Walau kharajat maq'adatun mabsurun lam yuftir bi'audiha, tidak batal mengembalikannya. Wa kadza, begitu juga in a'adaha bi usbu'ihi littirorihi ilaih, walaupun orang itu mengembalikannya dengan memasukkan jarinya. Umpamanya karena dia dah keluar, ini kalau tak dibalikkan lagi sakit minta ampun, umpamanya lah, karena di sini tertulis littirorihi ilaih, terdesak karena dia dah sakit, kalau tak dibalikkan sakit, terdesak, sampai masuk tangannya ke dubur dia, itu tak mengapa, tak membatalkan puasa. Jadi kalau memasukkan basur, memasukkan otot dubur yang keluar, itu tidak membatalkan puasa, sekalipun menggunakan jari-jari ini sampai masuk jari ini ke dalam rongganya, itu tidak membatalkan puasa. Wa minhu yu'khadhu kama qala syaikhuna. Seperti ini juga disimpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, annahu lawit torro lidukhulil usbu'i ilal batini lam yuftir. Kalau sesuatu itu terjadi karena terdesak, terpaksa awak nak buat macam itu, sebetulnya tak nak, tapi umpamanya anak kita yang sedang puasa main-main karet, tetelan karet itu sebagian lekat dekat giginya, sebagian dah masuk. Lah kita masukkan jari kita atau jari anak tuh dimasukkan, atau jari kita masuk ke dalam, ngambil karet itu, tak mengapa, tak membatalkan puasanya. Kalau dalam posisi terdesak, sebab dia nak dimasukkan tak bisa, terpaksa lah dikeluarkan. Kalau dah terpaksa dikeluarkan, ya tidak membatalkan puasa. Jadi masuknya jari-jari ke dalam rongga ini tadi kalau terpaksa tidak membatalkan puasa. Kalau terpaksa tidak membatalkan puasa. Lam yuftir. Wa illa, kalau tidak terpaksa, dimasuk-masukkan pula. Kalau tak terpaksa, aftara wusulul usbu'i ilaihi.
maka dia akan membatalkan puasa karena sampainya jari-jari ke rongga-rongga yang sudah diceritakan tadi. Wa kharaja bil ain. Ini pengecualian juga. Yang dimaksud dengan tadi ain, sesuatu yang terlihat, ini tak masuk di bagiannya al atharu, bekas. Kan bekas itu terlihat juga tuh. Tapi kalau ada bekas itu tak masuk ke dalam hukum ain tadi. Begitu sesuatu yang nampak itu tadi masuk ke dalam rongga, batal puasanya. Tapi kalau bekasnya tidak membatalkan puasa. Umpamanya kawusulit ta'mi bidzauqi ila halqihi. Seperti umpamanya sampainya rasa ke dalam tenggorokan. Umpamanya rasa apa? Rasa menyengak. Ada orang masak, ibu-ibu masak kan? Masak begitu dikasih air, dekat keluar tuh bau. Itu kan cuma bekas aja, bekas. Ataupun adalah budak umpamanya tak puasa, ngokok dia, merokok di satu ruangan. Begitu kita masuk, tercium baunya, itu pun terisap ke dalam. Yang seperti itu tidak membatalkan puasa karena dia bekas. Nah, dia bekas. Yang bekas itu tidak membatalkan puasa. Ataupun ibu-ibu masak, begitu masak ragu dia, ini manis, asin, pahit nih, dia ragu. Ini dah pas belum rasanya atau belum? Dah masin atau belum? Dah manis atau belum? Nah, dirasa. Letak dekat mulutnya, dekat lidahnya, diletakkan dekat lidahnya. Lepas itu dibuang, kumur-kumur, buang. Masih ada juga rasa pedas, kan? Masih tertinggal rasa pedas, tak apa, telan aja. Nah, dia tidak membatalkan puasa kalau bekas. Kalau sudah kumur-kumur, dibuang airnya, kemudian masih tersisa rasa pedas ataupun rasa macam-macam rasanya lah, ya. Itu tidak membatalkan puasa. Lam yuftir, tidak membatalkan puasa. Wa kharaja biman marra ail amidil alimil mukhtari an-nasiya lis-shaum. Perkara-perkara tadi umpamanya seperti makan, seperti minum, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga, seperti muntah, seperti dahak. Cerita-cerita yang tadi yang sudah terlewat, jika orang itu sengaja atau dia tahu atau dalam posisi normal baru membatalkan puasa. Kalau dia lupa, an-nasiya lis-shaum. Kalau orang itu makan sebab lupa dia bahwa hari ini puasa, dia makan atau dia minum, ataupun dia korek-korek telinga, kan? Dia lupa hari itu puasa, dia lupa. Ataupun wal jahilil ma'dzuri bitahrimi isoli syai'in ilal batin. Ataupun orang itu tidak tahu, bodoh lah, atau belum ngaji dia jauh dari ulama, tinggalnya dekat kampung, dekat pedalaman. Ustadz tak ada yang menyampaikan bab-bab macam ini, kan? Yang membatalkan puasa itu dia tidak tahu, dibuat dia. Yang membatalkan puasa ini tadi dilakukannya. Maka orang yang jahil seperti ini kan ditolerir, bisa dimaafkan ini. Walaupun dia sebetulnya ya salah karena tidak belajar, tapi masih bisa ditolerir yang seperti itu. Maka ketika dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang seharusnya batal puasa karena dia tidak tahu atau dia lupa, maka puasanya tidak batal. Aku tak tahu, tak tahu berarti tak batal. Tapi kalau iyo, kalau iyo itu namanya dah tahu dia dah. Kan korek kuping tak boleh. Itu ada. Kalau kata dia itu batal puasanya. Tapi
Aku tak tahu doh. Kalau tak tahu tak batal. Tapi jangan dibuat lagi. Dah tahu dah sekarang dah kalau korek kuping batal. Atau kemudian dia lupa. Ngapo? Korek kuping. Astagfirullahaladzim, aku lupa. Kalau lupa itu dimaafkan yang macam. Tidak batal puasanya. Tapi kalau dia bilangnya dah itu batal berarti puasanya karena dia sudah tahu itu. Wa bikaunihi muftiron wal mukrahu fala yafturu kullu minhum bidukhuli ainin jawfahu wa in kasura akluhu. Jadi orang yang lupa kemudian dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, ataupun orang yang dipaksa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, umpamanya tangan seorang tuh diikat, kakinya diikat, kepalanya pun diikat, dipaksa untuk memasukkan ke dalam mulutnya makanan, disuap, dipaksa, tak nak ditelan, semprot, sehingga dia menelan makanan, dipaksa macam itu keadaannya, fala yafturu, maka yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Kulluhum minhum bidukhuli ainin jawfahu. Begitu seluruhnya, sesuatu yang masuk ke dalam rongga kalau dia dipaksa, aku tak nak suntik doh moe, tapi dipaksa juga moe. Yang itu tak membatalkan puasa. Dia tidak membatalkan puasa. Kalau terpaksa tidak membatalkan puasa. Wa in kasuro akluhu, walaupun yang dipaksa makannya itu banyak, yang dipaksa minumnya itu banyak. Kalau dia dipaksa untuk makan atau untuk minum, ya tetap tidak membatalkan puasa. Kalau dipaksa dan dia terpaksa, dipaksa dan terpaksa. Tapi kalau dia dipaksa, asuko pula, entahlah kata dia, ya batal lah puasanya. Dipaksa tapi dia syukur. Walau zonna anna aklahu nasian muftirun fa akala jahilan biwujubil imsak aftara. Kalau sekiranya ada orang yang tak tahu, ada orang yang makan dengan sengaja, makan tak sengaja, kemudian dikasih tahu, kau tak puasa, puasa hari ini, gitu. Itu kan dia kan lupa tuh, tanggung tinggal sikit, dimakan pula, dah. Ataupun di mulutnya tadi ketika diberitahu, kau makan. Tapi ditelan juga yang ada di mulutnya, batal puasanya. Begitu dia tahu, sadar, maka semuanya harus dikeluarkan. Bekas-bekasnya pun harus dikeluarkan, harus dibersihkan. Kalau dia tidak ada unsur kesengajaan. Umpamanya lah, kita biasanya menurut kita, ini belum imsak, masih ada 15 menit lagi nih, umpamanya kan, dah kita makan. Begitu makan azan, apakah ditelan? Tidak ditelan, tak boleh ditelan. Kalau ditelan batal puasanya. Maka macam mana? Buang. Mubazir lah. Bukan perkara mubazir, kasih binatang tuh yang sudah dibuang. Jadi kalau ditelan, anda azan dah, tanggung sikit lagi makan aja, batal puasanya. Kan aci semenit 2 menit, tidak bisa. Kalau sudah azan harus dibuang. Kalau yang masih aci itu kalau imsak berbunyi serinai itu masih aci itu sikit-sikit tuh. Masih ada bahasa acinya, tapi kalau ada azan tak ada, harus dikeluarkan. Oke. Macam itu juga kalau umpamanya suami istri berhubungan badan, tengah itu udah azan, langsung cabut, tak boleh tanggung sikit lagi, tak bisa, cabut. Tak bisa tanggung sikit, nak tanggung banyak, pokoknya ketika itu harus menanggung, pokoknya harus keluar. Dah. Kalau azan sama juga keadaannya seperti itu. Jadi kalau ditegaskan batal aftara walau ta'ammada fatha famihi fil ma'. Ini insyaallah dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ini perkara kalau orang itu sengaja tengah mandi ataupun hujan dia melongo aja mulutnya. Dalam hujan tuh dia. Kata dia. Dah batal kalau masuk ke dalam tenggorokan tuh sikit. Umumnya dia tak sadar, tersandung batu. Hujan jalan-jalannya tersandung batu, masuk ke dalam, batal puasanya. Tapi pembahasannya itu nanti insyaallah kalau pada pertemuan yang akan datang.
Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.